malamnya kerja, paginya tidur. Jadi ngalong. Paginya orang itu tengah malam di kita. Iya. Walaupun sebenarnya jam malam itu gajinya lebih gede daripada gaji siang gitu. Soalnya karena jam malam. Sampai sekarang bapak itu masih kerja. Itu jarinya udah putus. Jarinya putus. Berbahaya Jadi sekali. sampai sini. Ini yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting. Seberapa penting sih bahasa Jepang dalam pekerjaan ini? Sangat penting. Sangat penting sekali. Kenapa? Oh iya, katanya udah naik pangkat ya sekarang ya. Iya. Udah naik pangkat ya? Iya. Dari awalnya praktek biasa, sisa magang biasa, sekarang jadi administrator. Luar biasa loh, naik pangkat. Itu ada tunjangan pangkat juga kan? Ada. Action minasan konnichiwa, Kau desu. Konnichiwa Ayah desu. Oke guys, sekarang gue lagi ada sama Ayah. Ayah sekarang itu bekerja di bidang building cleaning ya, sama ke gue di bidang building cleaning. Cuma bedanya di sini gue di bidang building cleaning yang di hotel, dan Ayah itu bidang building cleaning di pabrik ya. Di pabrik. Jadi pabriknya itu pabrik apa? Pabrik kroket Ya, pengolahan. Jadi kayak produksi makanan gitu ya. Produksi makanan beku sih. Tapi kerjanya nggak apa kan? Nggak bikin makanan kan? Gimana ya kerjanya itu kalau bikinnya sih nggak cuma pembersihan mesinnya sih. Oh jadi cuma maksudnya itu setelah pabrik misalnya makanan itu diproduksi, jadi nanti setelah produksinya selesai kita yang membersihkan mesin-mesin itu ya. Mesin produksinya. Gitu ya. Jadi memang nggak menyentuh makanan sama sekali ya. Sama sekali. Cuma mungkin kalau untuk untuk standar maksudnya pakaiannya itu sama ya dengan orang-orang yang pakaian orang produksi sama ya, itu berarti. Dibilang sama sih enggak, cuman karena kita berhubungan dengan air ya. Berhubungan dengan air, soalnya kan pembersihan pasti basah-basahan ya. Jadi kalau misalnya orang produksi itu bajunya itu biasa, baju putih, serba putih ya. Jadi jelas kalau misalnya makanan itu nanti kalau misalnya pakainya kotor, jadi tahu gitu kan. Nah kalau kita itu baju itu lebih ke kayak jas hujan. Jas hujan juga enggak sih, cuman anti air gitu. Jadi cuma ketutup semua. Itu kalau misalnya produksi makanannya pagi, berarti itu kerjanya berarti malam. Iya. Kebetulan kalau misalnya di Jepang semuanya kalau yang berhubungan sama makanan pasti produksinya itu dari pagi, dan pembersihan itu selalu dilakukan malam. Jadi nanti kebetulan pabrik tempat aku kerja itu produksinya itu sekitar 15 jam. Jadi 15 jam itu. Jadi pas setelah selesai produksi nanti kita pembersihannya itu dari malam. Mulainya itu dari jam 9 jam 8.15 nanti sampai jam setengah 4 ya berarti. Sampai setengah 4 pagi. Nanti produksi mulai dari jam 5. Berarti jam 5 pagi produksi sampai jam biasanya sih produksi ya? Sampai jam 7. Sampai jam 7. Nanti dari jam 8 malam sampai jam setengah 4 pagi itu pembersihan. Itu kerja Ayah. Wow, berarti kerjanya malam ya. Itu mungkin kebalik ya. Jadi malamnya kerja, paginya tidur. Jadi ngalong. Kerjanya cuma kan kalau awalnya dari Indonesia itu kan kita biasa tidur itu kan malam, aktivitasnya pagi. Terus pas nyampai di Jepang itu kan tiba-tiba waktunya berganti gitu kan. Jadi dari malam ya kerjanya malam, sekarang tidurnya siang. Apakah itu gimana ya? Agak gimana ya? Nggak enak gitu kan ya? Awalnya badan pasti kaget, kayak gimana ya, biasanya kita siang itu kita aktivitas, malamnya kita kerja, siang aktivitas, malam kita tidur. Nyampe di sini itu kebalikan gitu, jadi siangnya kita tidur, malamnya kita kerja. Alhasil badan jadi pasti kaget gitu. Awal-awal itu sering sakit kepala, badan capek-capek banget gitu. Dan pastinya nggak bisa tidur. Iya, tidur di pagi itu nggak seindah tidur malam ya. Nggak berkualitas juga. Kayak mana ya, bangun-bangun itu seharusnya kan biasa kalau kita tidur malam bangunnya pagi kan segar ya. Ini tidurnya pagi bangunnya malam itu sakit kepala. Capek tuh nggak hilang rasanya. Iya sih ya. Terus juga belum lagi kalau misalnya entah ada tamu paket pagi itu mengganggu sekali ya. Males. Nah kebetulan dekat rumah itu waktu apartemen lama itu kan sebelahnya itu ada sawah. Sebelah sawah sih juga nggak kayak apa ya,
ya ladang lah gitu kan. Jadi kalau misalnya orang produksi atau misalnya pas lagi panen atau apa gitu, itu suara mesin itu ganggu banget. Pagi itu nggak bisa tidur, serius nggak bisa. Karena orang itu beraktivitas pagi Orang soalnya beraktivitas ya. pagi, orang Dan beraktivitas kita pagi. harus tidur di jam segitu. Paginya orang itu tengah malam di kita. Iya. Belum lagi misalnya dapat telepon dari perusahaan atau apa Nah itu begitu dia ya. yang susahnya. Bagian sana yang paling susah sih, apalagi perusahaan itu kan beda tempatnya sama kita. Perusahaan pusat aku tuh jaraknya dari apa tuh sekitar 30 atau 45 menit. Lumayan jauh 45 ternyata. menit. 45 menit. Jadi kalau misalnya mereka mau telepon itu kadang kan biasanya kalau misalnya ada perlu kan bisa langsung datang. Kalau ini kan nggak telepon, jadi dan itu mereka langsung jam kerja, kalau jam kerja jam berapa, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan jam tidur Jam sebenarnya. tidur bagi orang yang kerja Bagi malam orang ya. kerja malam gitu, jadi jam tidur, dan itu ganggu banget. Kalau udah kebangun itu mau tidur aja susah, kalau udah kebangun nggak bisa tidur lagi. Belum lagi nanti mesti masak makanan segala macam. Nah ya itu juga. Berarti kan sekarang udah masuk 2 tahun, udah 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. 6 bulan lagi itu kontraknya berakhir ya. Iya. Dan itu udah jalan 2,5 tahun. Apakah kehidupan yang seperti itu sudah terbiasa dengan kehidupan malam seperti itu? Kebiasaan sebenarnya sampai sekarang masih susah. Masih susah ya. Masih susah. Kayak mana ya, namanya orang Indonesia dari kecil biasa tidur malam gitu kan. 2 tahun tidurnya siang tetap aja nggak berkualitas juga, tidurnya nggak enak. Kayak mana ya, nggak kebiasa gitu ya. Dan sih emang agak lumayan lah, agak bisa tidur dikit gitu kan. Cuman tetap aja lebih banyak nggak bisa tidurnya daripada yang bisa tidur. Nggak bisa. Gitu ya. Badan capek-capek banget, nggak worth it sama badan juga gitu kan. Walaupun sebenarnya jam malam itu gajinya lebih gede daripada gaji siang gitu. Soalnya karena jam malam. Iya. Di Jepang itu jam 10 ke atas itu, mulai dari jam 10 ke atas ya itu nambah 25% gajinya. Udah zanggyo Udah ya. zanggyonya jatuhnya gitu ya. Gede sih, cuman kayak mana ya, itu nggak worth it Nggak di worth badan it ya. gitu. Maksudnya kesehatan itu lebih mahal kita, ya. mahal dong gitu. Soalnya selama aku di sini aku banyak beli vitamin gitu, susu segala macam, soal biar nggak kena ke badan juga. Berarti itu awal sih. bulan-bulan pertama itu belum lebih nggak bisa ngontrol gitu ya, maksudnya itu belum terbiasa begitu ya. Sangat nggak terbiasa. Aku nggak bisa tidur waktu itu 1 minggu. Pas hari Seninnya itu langsung tepar. Cuman karena malamnya harus kerja lagi gitu kan, ya udahlah mau nggak mau gitu. Tapi masih kepikiran mau balik ke Jepang ya? Ada keinginan mau balik ke Jepang dengan, kalau bisa sih lanjut ya gitu loh. Di Jepang ya. Nah, di Jepang lagi lanjut gitu. Soalnya gimana ya, di sini tuh praktis gitu kan. Apa-apa itu kayak gimana ya, apa itu serba mudah gitu. Jadi kita hidupnya juga lebih enak gitu kan. Terus, Tapi pengennya itu tapi kerjanya pengennya yang pagi beda gitu ya. Bagusnya yang pagi sampai sore, mending pagi sampai sore Besok daripada kerja malam. di hotel aja Nah, sih sama-sama bidang building cleaning soalnya. Jadi buat yang kerja di bidang building cleaning itu kan nggak selalunya di hotel, banyak bisa di pabrik, Banyak. bisa di bandara, di mana gitu kan. di Eki juga Di di Eki stasiun juga bisa dalam. ada. Iya. Nah jadi kalau misalnya habis mungkin nggak mau di pabrik lagi gitu ya. Maunya sih enggak. Cuma apa sih kesulitannya pas kerja di bidang cleaning pabrik itu? Gimana ya, kesulitannya tuh gini deh. Seharusnya kan kalau bidang cleaning itu kan kita bisa lihat sendiri deh di video-video itu, kayak misalnya emang bersih-bersih gitu kan, emang pakai alat-alat yang kayak sapu atau lap atau pel segala macam gitu kan, atau lap kaca. Ini aku sama sekali nggak pakai itu, sama sekali nggak ada megang itu. Jadi beda, yang aku pakai itu mesinnya mesin kayak buat orang nyuci mobil di bengkel Mesin gitu loh, mesin tembak air itu ya? air yang gede itu. Iya. Kebetulan itu pakainya yang kecil sih, emang yang kayak pistol gitu. Cuman itu tekanannya kan keras gitu kan. Awal-awal itu sering Itu kan kental kena tangan sakit pasti. banget. Pernah itu aku kan pakai sarung tangan karet itu robek. Kena tangan. Makanya kalau dia pakai yang itu biasanya tekanannya aku kecilin jadi nggak terlalu keras. Jadi kalau waktu kena tangan ya sakit-sakit, cuman nggak terlalu ya gitu. Soalnya sih aku gitu. pernah itu kan pakai mesin penembak air itu di hotel juga ada kan, dan itu ketika kena tangan itu sakit sekali. Sakit itu banget. rasa terbakar gimana ya? Kayak gini, itu kalau tempat aku ada 2 mesinnya, itu yang biasa ada, terus ada yang emang buat air panas. Yang itu yang keluar itu air panasnya 150 derajat. Wow. Itu yang keluar itu kalau pas di tembak itu
ngebul. Jadi yang keluar air panas sama ngebul, uap gitu ya. ngebul panasnya. Uap panas tuh ngebul. Jadi kan kita membersihin mesin itu, mesinnya sambil hidup begitu kan? Makanya itu sih sebenarnya yang beratnya Apa gitu. itu berbahaya? Bahaya banget. Berbahaya. Selama aku di sini itu pernah itu kayak kan dengar cerita dari orang juga gitu kan, terus ada yang sama kerja juga sampai sekarang. Bapak itu masih kerja, itu jarinya udah putus. Jarinya putus. Berbahaya Jadi sekali. sampai sini kejepit di belt, kejepit jadinya putus. Cuman kayak gimana ya, dia masih mau kerja dan dia masih kerja di tempat yang sama. Padahal dulu udah pernah kejepit dulu, terus pernah sekitar 6 bulan yang lalu itu bapak yang sama itu kejepit lagi bajunya. Cuman untungnya nggak kenapa-napa gitu. Gak kenapa, sekarang kayak mana ya, mesinnya hidup, jadi ada kayak gear gitu kan lagi muter, kayak gear lagi muter. Bapak itu dia sambil apa sih mau bersihin lantai gitu kan, nyekal lantai kayak nggak lihat ke belakang, terlalu dekat ke mesin, ketarik bajunya, robek. Berisiko juga ya. Sangat robek itu, robek itu punggungnya langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Ini yang paling penting, pertanyaan yang paling penting. Seberapa penting sih bahasa Jepang dalam pekerjaan ini? Sangat penting, sangat penting sekali. Kenapa? Nah, kebetulan perusahaan aku ini dia emang menuntut siswanya atau misalnya di siswa magangnya itu harus bisa bahasa Jepang. Soalnya gini, kita itu kerja bukan cuma satu perusahaan, tapi dia kan berkaitan antara perusahaan satu perusahaan lain. Dan kita itu kebetulan aku harus kadang itu bolak-balik harus ngomong ke perusahaan ini juga gitu. Jadi komunikasi sama penting. Karyawan itu Sesama juga karyawan ada juga begitu, ada. Ya. Banyak banget gitu. Kebetulan orang Indonesia waktu itu cuman aku bertiga gitu. Ya, sekarang udah berenam. Jadi waktu itu ya gimana caranya, kita ini misalnya mau mesinnya misalnya rusak, kita nggak tahu gitu kan, misal nggak bisa bahasa gimana cara ngomong ke orangnya gitu. Atau misalnya ada masalah apa nggak bisa. Memang gitu. Bahasa Jepang itu sangat penting dan sekali kita juga kan. Dan kita juga gimana ya, ikut rapat juga gitu loh. Oh iya, katanya udah naik pangkat ya sekarang ya. Iya. Udah naik pangkat ya. Iya. Dari Jadi awalnya praktek biasa, magang biasa, sekarang jadi administrator. Luar biasa loh, naik pangkat. Itu ada tunjangan pangkat juga kan? Ada. Kaya sekali. Kebetulan karena aku juga leader di antara teman-teman, makanya aku harus bolak-balik. Berarti gitu. di antara teman-teman itu pertama gajinya pasti besar. Lebih dikit gak juga. Yang penting ada berbeda kan. Beda. Berbeda. Yang kedua itu pasti kerjanya nggak seberat yang sebelumnya berarti kan? Iya, kurang. Maksudnya kerja fisik gitu ya. Kerja fisik aku. Tapi lebih kerja otak sekarang ya. Iya. Tapi kerja di pabrik masih kan? Pabrik masih. Kalau di pabrik teman-teman itu kan ya sama lah. Gitu kan, misalnya jamnya sama-sama teman gitu. Tapi abis itu teman nambah lagi 1 jam 15 menit itu masih ada. Sedangkan aku dikurangi 1 jam. Jadi apa? Kerja nulis kanji, laporan. Nulis kanji, laporan, terus kayak ngelapor ke administratornya juga. Soalnya kan aku juga ada leader administrator. Kita sudah juga. tahu kalau orang yang bekerja di administrasi bahasa Jepangnya seperti apa. Tidak usah diragukan lagi. Dan itu ya, kalau mau leader artinya bahasa Jepangnya juga luar biasa. Gimana ya? Tuntutan juga awal datang aja itu mereka udah nuntut harus bisa bahasa Jepang iya. gitu. Jadi bahasa Jepang itu sangat penting sekali ya, baik nggak harus di sebenarnya pabrik, nggak harus di hotel, di mana aja. Kalau yang namanya kita datang ke Jepang itu bahasa Jepang itu sangat penting sekali. Kalau nggak bisa bahasa Jepang saat datang ke Jepang, ujung-ujungnya jadi beban ya. Maksudnya kalau beban di kita beban sama orang juga. Kalau misalnya bebannya kita aja nggak masalah, tapi kalau orang lain kena beban gara-gara ketidakmampuan kita kan itu sangat tidak bagus sekali ya. Begitu ya. Jadi lebih kurang ya kayak gitu ya review pekerjaan building cleaning di pabrik ya. Karena kan biasanya teman-teman itu mendengarnya review di bidang cleaning di hotel ya, sekarang di pabrik yang kayak gitu. Udah segini aja ya. Segini aja nanti banyak yang bisa ambil. Sebenarnya banyak sih gitu. Banyak sih sebenarnya gitu. Gimana pabrik kan soalnya beda banget. Jadi kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan silakan aja tulis di komen ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut. Bye bye. Oh ya, ngomong-ngomong ayah ini ada di Kagawa ya. Kagawa King.